الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara keinginan dan cita-cita besar kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman adalah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di dalam surga. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, maka siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan sesekali ia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Sebuah syarat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti kita kejar, yang mesti kita upayakan untuk menggapai kebahagiaan yang tidak ada lagi kebahagiaan selain itu ketika hari kiamat. Dua syarat itu adalah kita beramal saleh dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka jangan pernah kita bosan di dalam membahas pembahasan tauhid yang merupakan pondasi dasar, yang merupakan basic atas setiap kebaikan-kebaikan, yang merupakan hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berhak menempati tempat yang mulia nanti di hari kiamat. Kemudian kita bersalawat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita di malam hari ini, kita insyaAllah melanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga pokok, tiga landasan utama di dalam menghadapi fitnah kubur, ujian di dalam alam barzakh nantinya. Maka pembahasan kita pada pekan yang lalu terputus pada jenis-jenis ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah yang kita pelajari, yang telah kita ambil, telah kita bahas, adalah doa, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian tawakal, begitu pula raghbah, rahbah dan khusyuk, begitu pula yang terakhir adalah al-khasyah. Ini alhamdulillah sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa kita murajaah pada waktu-waktu yang tentunya kita mesti memberikan waktu yang lapang untuk ilmu, tidak hanya sebatas kita tulis, kita dengar, tetapi
diulang kembali, dimurajaah kembali, dibahas-bahas kembali, dibaca-baca kembali apa yang pernah kita pelajari. Masuk kita insyaallah ta'ala ke dalam pembahasan al-inabah. Inabah dijelaskan para ulama, ya, ar-ruju'u ila Allah bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah artinya kembali kepada Allah. Ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah yang dimaksud? Yaitu bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Dengan cara menegakkan ketaatan kepadanya, dan menjauhi maksiat kepadanya, dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mirip dengan taubat. Akan tetapi dijelaskan para ulama bahwa inabah ini lebih tinggi daripada taubat. Lebih tinggi daripada taubat. Kalau taubat itu biasanya dengan melakukan 3 syarat. Yang pertama, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Itu taubat. Ya, baru dikatakan seseorang bertaubat. Dia menyesal telah melakukan dosa. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan dosa itu. Tidak bisa dikatakan bertaubat kalau dia masih dalam melakukan dosa itu. Maka belum dikatakan seseorang bertaubat. Yang kedua, dia harus tinggalkan dosa itu saat ini juga. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun inabah, itu ada tambahan satu lagi. Dari syarat seseorang dikatakan munib, seorang yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ditambah dengan memperbaharui sikap. Memperbaharui sikap, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Memperbaharui sikap, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping dia meninggalkan dosa, berjanji tidak akan mengulangi dosa, ya, dan dia telah menyesal telah berbuat dosa, maka di waktu berikutnya dia perbaiki sikapnya. Dia sibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ittaqullaha haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah sesudah melakukan dosa, ikutkanlah amalan ketaatan, amalan kebaikan, tamhuha, sehingga amalan kebaikan itu dapat menghapuskan dosa. Nah, ini yang dimaksud dengan inabah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa anibu ila rabbikum ay irji'u ilaihi bit-ta'ah, yaitu kembali kepada Allah dengan taat. Dengan taat. Kalau selama ini banyak meninggalkan perintah Allah, sekarang saatnya untuk taat, memperbaiki diri, memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Lamma bayyana anna man taba minasyirki yaghfar lahu, amara bit-taubati war-ruju' ilaihi wal-inabah, yakni ar-ruju' ila Allah bil ikhlas. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 59, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ini yang dibawakan dalilnya oleh Syekh Muhammad
bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah. Yakni ayat ini berkaitan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni seluruh dosa. Sehingga seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Awalnya Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Maha penyayang. Nah, setelah ayat ini Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah, berinabahlah kepada Rabb kalian dan berislamlah, yakni memiliki satu makna yang satu rangkaian, yaitu ketaatan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kesyirikan yang dilakukan seseorang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup dan sempat bertobat dalam hidupnya. Dia masih hidup dan sempat bertobat dalam hidupnya. Ya, ini dengan berinabah. Setelah dia melakukan banyak kesyirikan di masa-masa mudanya, di masa-masa kejahilannya, karena ketidaktahuan, atau karena syubhat, keraguan-raguannya, atau karena dia hanya ikut-ikutan, maka dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dia lakukan tersebut, diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni. Namun apa caranya? Yaitu wa anibu ila rabbikum. Ya. Ikutkan setelah itu ketaatan, amalan-amalan kebaikan yang banyak. Di samping kita tidak akan kembali kepadanya, bertekad untuk tidak kembali kepada kesyirikan, maka kita rubah sikap untuk ke depan lebih taat lagi. Kalau selama ini kita telah banyak berbuat syirik menggunakan jimat-jimat contohnya dan kesyirikan-kesyirikan yang lain, maka kita bertobat tidak mengulangi kembali. Di masa-masa berikutnya kita lebih banyak salat-salat sunnah. Ya, kita tidak bolong lagi dalam salat berjamaah, kita muliakan tamu, kita perbaiki akhlak, kita rajin bersedekah, kita rajin qiyamul lail, kita lebih berbakti kepada kedua orang tua, kita sering memberi, menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Maka itulah yang dimaksud dengan inabah tadi, memperbaiki sikap setelah sebelumnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu taala anhu, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minas sa'adati an yutilallahu umrar al-mar'i fi at-ta'ah wa yarzuqahu al-inabah, wa inna minas syaqawah an ya'mal al-mar'u wa yu'jib bi'amalihi." Di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kebahagiaan seseorang, di antara bentuk kebahagiaan seseorang adalah Allah panjangkan umurnya di atas ketaatan. Allah panjangkan umurnya di atas ketaatan. Wa yarzuquhu al-inabah. Dan Allah berikan rezeki kepadanya berupa al-inabah. Jadi ini di antara kebahagiaan. Kalau seseorang di masa lalunya telah banyak berbuat dosa, namun di masa-masa yang tersisa dari umurnya dia habiskan untuk ketaatan dengan inabah, dosa-dosa masa lalu tidak lagi dia ungkit-ungkit, tidak lagi dia bangga-banggakan, tidak perlu dia tampil sebagai mantan fulan, mantan ini, mantan itu, tidak perlu.
Karena Allah sudah tutup aibnya dengan taubat. Tidak perlu lagi dia bangga-banggakan kepada anak-anak keturunannya. Dulu ayah begini, dulu kakek begini. Tidak perlu. Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal diisi mana sisa-sisa umur kita dengan ketaatan. Tidak perlu lagi kita bahas apa yang dulu kepada orang-orang. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah muliakan kita, kumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia pula. Kita berkawan, berbaur bersama orang-orang yang mulia, maka tak perlu kehinaan diri kita tampilkan lagi di hadapan mereka. Nah, sehingga inilah sebuah kebahagiaan. Allah berikan al-inabah kepada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna minasyaqawah, adapun kesengsaraan, kata beliau, an ya'mal al-mar'u wa yu'jib bi'amalihi, yaitu seseorang beramal baru sedikit ataupun sudah banyak amalnya, namun dia ujub, bangga dengan amalnya. Ini kesengsaraan, Pak. Kesengsaraan. Baru sedikit ataupun banyak dia beramal, tetapi membuat dia bangga. Bagaimana menjadi kesengsaraan? Karena dia sudah merasa puas. Karena dia akan tiba masanya untuk berhenti. Sebagaimana orang-orang yang awalnya menjadi talibul ilmi, seorang pelajar, seorang yang rajin sekali belajar, Masya Allah, sampai kepada jenjang-jenjang perguruan tinggi. Tetapi dia yu'jib binafsihi, yu'jib bi'amalih. Dia bangga kepada dirinya, dia bangga kepada amalnya, pernah melakukan ini, pernah itu. Akhirnya dia berhenti belajar. Ini sebuah kesengsaraan. Kalaulah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti ini, kesengsaraan pun berlanjut sampai hari akhirat. Subhanallah wal'iyadu billah. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah, yaitu Allah panjangkan an yutilallahu umral mar'i fi ta'ah. Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, bukan sekedar panjang umur, tapi panjang umur di atas ketaatan. Supaya apa? Banyak kesempatan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki buku catatan amal-amal kita. Itu dia manfaat panjang umur di atas ketaatan, bukan sekedar panjang saja. Maka keliru kalau orang berdoa semoga panjang umur, keliru. Tetapi semoga panjang umur di atas ketaatan, ini baru benar dia, Pak. Baik. Begitu pula ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-inabah tadi. Dia tidak terpesona, tidak bangga dengan apa yang dia lakukan dahulu. Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah. Inabah ini bagian dari ibadah. Orang bisa jadi berhenti bermaksiat, ya, bisa dengan dua alasan, Pak. Pertama, alasannya memang karena Allah yang larang maksiat itu. Yang kedua, bisa jadi karena selain Allah, karena keadaan. Dulu ketika kayo yo banyak mo. Kini banda mengganjolai, ndak ada pitih. Berarti dia tobat dari dosa maksiat. Kenapa? Karena keadaan. Dulu di masa muda, playboy. Kini banda alai, lamang karui sadonya alai. Subhanallah. Karena keadaan. Dulu punya uang, dulu punya ketampanan, dulu punya kebanggaan ini dan itu. Sekarang karena keadaan dia berhenti. Maka subhanallah jemaah kami muliakan. Kalau seseorang melakukan inabah, dia lakukan taubat ataupun inabah karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah yang maknanya memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan. Ada orang-orang yang berhenti dari statusnya sebagai seorang preman kah, yang merampas hak orang lain kah, yang melakukan kezaliman kah, atau dia bertobat dari melakukan sesuatu karena apa? Sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik karena keadaan tadi. Ya, badan tak kuat sama dia dulu leh. Kau diajak orang macam kan tak talak leh. Berarti jadi preman. Subhanallah. Karena keadaan saja. Ya, atau karena ada tujuan, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Ya, ada wanita yang ingin dia nikahi misalnya. Kau rancak berusi seorang yang salihah, anak tamatan anak pesantren, dengan kalau mau deko yo tobat doa dia maksiat ke. Bab itu ada incaran. Maka ini pun bagian dari syirik. Karena dia bertobat meninggalkan dosa dan dia berinabah pun melakukan ketaatan, kesalehan bukan karena Allah, tetapi karena ada incarannya. Karena ada sesuatu yang dia tuju. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis pertama, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Nah, hijrah pun demikian, Pak. Dia bagian dari taubat juga. Hijrah meninggalkan sesuatu yang haram menuju sesuatu yang halal, meninggalkan suatu maksiat menuju ketaatan. Dia bagian dari inabah dan taubat juga, saling terkait, maka namanya hijrah, berpindah. Siapapun kata Nabi SAW yang hijrahnya itu untuk dunia, ingin dia cari, ingin dia dapatkan di dunia, seperti harta ya, seperti badan yang sehat ya. Kenapa tidak mau lagi ya merokok misalnya? Karena jera, karena ingin badan sehat, hanya sebatas itu. Karena dokter yang melarang, hanya sebatas itu. Maka dia hanya dapat itu. Begitu pula siapa yang hijrahnya hanya karena perempuan, maka hijrahnya sebatas dengan apa yang dia niatkan. Sehingga niat hijrahnya keliru, bahkan mengandung kepada kesyirikan, sehingga dia musyrik di dalam qasdunnya, di dalam niat dan cita-cita dan tujuannya. Ini sesuatu yang berbahaya. Walaupun sama yang jemaah yang kami muliakan, walaupun seseorang itu pernah ada ya, penghalang dia di dalam maksiat, dia terbentur dengan sesuatu, terbentur dengan keadaan tadi, atau memang ada motivasi, sebenarnya itu hanya sebatas titik balik saja. Namun setelah itu dia harus lakukan taubatnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nak namuh bajudi, karena pernah suatu ketika takicuah. Oke, itu jadikan saja sebatas titik balik. Setelah itu berhenti berjudi, berinabah kepada Allah, lakukan seluruhnya karena Allah. Lakukan seluruhnya karena Allah. Jadikan tadi sandungan tadi, keadaan yang tadi yang menyebabkan kita terhalang dari dosa, jadikan sebatas batu loncatan, sebatas titik balik dan motivasi, tidak ada masalah. Tetapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan taubatnya. Ibarat seseorang yang berjudi kemudian bangkrut. Kenapa dia berhenti berjudi? Hanya karena bangkrut. Nanti ketika sudah berjaya akan diulang lagi. Akan dia ulang kembali. Begitu pula orang yang ketika mengidap penyakit paru-paru yang sudah akut disebabkan oleh rokok misalnya, ditegur oleh dokter. Nah, jangan sampai keadaan itulah yang menjadi tujuan dia, yang menjadi sebab utamanya meninggalkan rokok. Akan tetapi taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa dirinya telah menzalimi dirinya sendiri. Kalau tidak, nanti setelah sehat dia akan ulang lagi, Pak. Ya. Itu nengece orang awak taubat sambalado. Karena keinginan taubatnya hanya tersandung keadaan, subhanallah. Ini perkara yang sangat memprihatinkan. Sudahlah dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, justru akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang yang betul-betul berinabah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Maknanya dia tutup rapat-rapat ya, catatan buruknya. Ya, kapanpun itu, bagaimanapun keadaan dia, berapapun banyak dosa yang pernah dia lakukan, dia tutup rapat-rapat, tidak perlu dia ungkapkan lagi dan tidak perlu dia ulangi kembali. Dia bertekad untuk itu. Sebagaimana Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, datang kepada beliau seorang lelaki. Kam atat alaika? Beliau bertanya, sudah berapa umur engkau? Sudah berapa umurmu? Kata beliau. Sittuna sanah. Orang ini menjawab, sudah 60 tahun wahai Iyad, wahai Fudail bin Iyad, kata beliau. Qala fa anta mundu 60 sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugh. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, engkau sudah 60 tahun hidup. Ya. Ini umur yang sudah cukup panjang dan biasanya sudah mendekat kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir sampai kepada garis finish, kata beliau. Qala ar-rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang ini yang 60 tahun ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala al-Fudail, Imam Fudail mengatakan, ata'rif tafsirahu? Tahukah engkau apa makna, apa tafsir penjelasan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka beliau katakan, taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faman arafa annahu lillah abada faman arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji' falya'lam annahu mawqufun wa man 'alima annahu mawqufun falya'lam annahu mas'ul wa man 'alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawabah. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau katakan, kalau engkau tidak tahu makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, perlu engkau perhatikan. Siapapun yang tahu diri bahwa dirinya adalah hamba Allah, yang sadar akan hakikat dirinya hamba Allah, annahu ilaihi raji', dia pun paham, dia pun sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sadar akan dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, falya'lam annahu mauquf, maka dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ul, dan siapa yang sadar dirinya akan dihadapkan kepada Allah untuk akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal yang dia lakukan sepanjang hidupnya yang selama 60 tahun dan yang lain-lain tersebut. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaban. Dan siapa yang sadar bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, maka hendaklah ia mempersiapkan jawabannya. Hendaklah ia mempersiapkan jawaban kemana umur telah ia habiskan. Faqala ar-rajul famal hilah. Sambil menangis orang itu bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, kalau begitu bagaimana lagi caraku? Apa yang harus aku lakukan di sisa umurku ini? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau katakan, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma mada fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidhta bima mada wa ma baqiya. Caranya mudah, kata beliau. Tinggal engkau habiskan sisa umurmu ini dengan kebaikan. Engkau habiskan umurmu yang tersisa ini dengan kebaikan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu yang telah berlalu, kata beliau. Ini dengan inabah. Engkau habiskan sisa-sisa umurmu ini dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan, kata beliau, maka Allah ampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidha bima madha wa ma bik. Dan ketahuilah, kata beliau,
kalau sisa umur ini justru engkau pakai untuk maksiat, engkau sia-siakan umurmu yang tersisa ini untuk keburukan, maka ketahuilah engkau akan diazab dengan sebab umurmu yang telah berlalu dan dengan sisa umurmu ini pula. Subhanallah, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapapun umur kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan hidup kepada kita, ini kesempatan untuk berbuat baik. Biarlah masa lalu kita sudah suram, gelap karena kejahilan kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berinabah kepada Allah, maka di waktu-waktu berikutnya, di sisa-sisa umur kita tidak tahu sampai berapa jatah yang akan Allah berikan untuk kita. Tapi di sisa-sisa umur ini saatnya kita beramal saleh. Jangan pernah lagi kembali dengan membanggakan apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa masa lalu, masa-masa jahiliyah kita. Jangan jadi bahan cerita. Jangan jadikan itu sebuah kebanggaan lagi. Tetapi cukuplah kita berinabah, fokus untuk mengejar amal-amal saleh yang dahulu pernah kita tinggalkan. Untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga di antara sebabnya itu adalah kita hijrah. Tinggalkan kawan-kawan lama yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Kemudian di antara juga nasihat dari ustadz-ustadz kita. Ya, jangan tampil dulu di saat kita betul-betul baru bertaubat. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10, 20 tahun. Jangan pernah tampilkan dulu diri di media. Karena orang-orang masih mengingat kita sebagai dulu seorang ini dan itu, mantan ini dan itu. Orang-orang masih menjadikan kita sebagai motivator katanya. Subhanallah. Ya. Ada manfaat positif, ada tapi kecil Pak. Negatifnya lebih banyak dan terbukti. Ya. Baru setahun 2 tahun hijrah dari kejahilannya, diberi panggung. Diberi panggung. Tadinya seorang yang sudah hijrah baik dia belajar, tapi diingat kembali tentang masa-masa jogetnya. Diingatkan kembali dengan masa-masa jogetnya. Berbaur dengan orang-orang yang mengangkat dia, takjub dengannya, memberi pujian-pujian berlebihan, Masya Allah, fulan, Masya Allah di media sosial. Pujian-pujian yang kata Rasulullah SAW menebas lehernya sendiri. Ya akhirnya subhanallah kembali kepada dosa masa lalu. Kembali kepada dosa masa lalu. Ini bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang. Ya. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita dapati seorang ulama salaf pun. Ya. Di dalam masa hidup mereka menceritakan masa suram mereka sendiri. Ya, untuk sebuah kebanggaan atau sebatas motivasi jarang. Justru kalaupun ada, itu nanti setelah mereka meninggal diceritakan oleh murid-murid mereka. Bukan konsumsi publik. Tetapi hanya sebatas rasa di majelisnya dia menyesali dahulu begini-begini. Tidak dia sebarkan kemana-mana, bahkan dia jaga rahasia walaupun telah bercerita kepada murid-murid. Barulah setelah beliau meninggal, nanti murid-muridnya yang menceritakan kepada yang lain. Dahulu begini-begini, seseorang begini begitu. Untuk menutup aib. Tapi subhanallah jamaah yang kami cintai dan kemuliakan. Kita khawatir sebenarnya kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang hijrah. Yang tadinya sebagai artis terkenal. Justru karena kita beri panggung. Untuk menceritakan bagaimana proses hijrah. Ya. Kalau sebatas dia ditanya 2-3 orang untuk ya memotivasi 1-2, ya. Ini mungkin masih mending, tetapi tidak baik juga untuk dilakukan. Namun sekarang kenyataan jemaah malah diberi panggung besar.
Dan banyak yang akhirnya kembali kepada masa lalunya. Ya, kembali kepada masa-masa kemaksiatan dahulu, bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Ya, bahkan dia berani mengatakan hijrah dari perasaan merasa benar sendiri menuju Islam moderat. Subhanallah. Tadinya dia hijrah dari maksiat, kemudian dia merasa hijrah kepada perasaan merasa benar sendiri, baru kemudian hijrah lagi menjadi seorang katanya moderat padahal liberal. Subhanallah. Ini terjadi jemaah dalam fase perjalanan hidup seseorang. Maka subhanallah jemaah yang kami muliakan, di dalam inabah itu, pertama seseorang mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak perlu dia mengungkit-ungkit kembali apa dosa, apa aib masa silamnya. Karena itu bisa menjadi fitnah kembali untuk dirinya, bahkan kepada jutaan orang-orang yang menyaksikannya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis ibadah berikutnya yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billah. Dalil dari isti'anah adalah surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon, wa ya Allah. Begitu pula dalam hadis, yaitu apabila engkau beristi'anah, memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah ini ya terkait juga dengan doa. Disebutkan makna isti'anah yakni talabul aun, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Ya. Dalam isti'anah ini ada rincian juga jemaah yang kami muliakan. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, yaitu isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya al-mutadhamminatu li kamalidz dzulli minal 'abdi li rabbih wa tafwidil amri ilaih. Yaitu seseorang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup di dalamnya kesempurnaan ketundukan kepada Allah, betul-betul tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, merasa kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya, minal abdi li rabbih, dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidil amri ilaih, begitu pula menyerahkan urusan kepadanya, kepada Allah. Wa i'tiqadi kifayatihi, dan dia meyakini cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolongnya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi taala, dan keyakinan ini, perbuatan semacam ini tidak boleh dipalingkan, tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat yang kita bacakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, di dalamnya ada yang disebut para ulama, ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan dalam lafaz bahasa Arab sesuatu yang tadinya secara biasa letaknya di akhir, tapi secara makna dia akan dikedepankan untuk litahsir atau lil hasri, untuk menyebutkan hanya pembatasan. Jadi membatasi ibadah hanya kepada Allah dan membatasi isti'anah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Inilah yang dikatakan seseorang bertauhid di dalamnya. Dia beristi'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaih, memohon atau meminta pertolongan kepada makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk.
dalam urusan makhluk tersebut sanggup lakukan. Pertama dia sanggup melakukan. Makhluk tersebut sanggup untuk melakukan. Fadhihi ala hasabil musta'ani alaih. Maka keadaan seperti ini dilihat dari sisi yang dimintai pertolongan. Fa in kana ala barrin fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'in. Kalau yang dimintai pertolongan itu adalah perkara yang baik-baik saja. Ya, menolong orang lain dalam kesulitan, dia sanggup menolong. Ya, meminta pertolongan kepada orang, tolong ambilkan buku, dalam kebaikan dia ambilkan, tolong berikan ini kepada fulan, tolong kirimkan ini kepada fulan, dalam kebaikan, maka itu perkara yang boleh bahkan disyariatkan. Syaratnya tadi orang yang dimintai pertolongan qadir, mampu melakukannya. Kemudian itu berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wa in kana 'ala ithmin fahiya haramun 'alal musta'in. Kalaupun yang dilakukan itu karena dalam hal keburukan, ya, dalam perkara-perkara yang diharamkan, tolong belikan rokok kata ayah kepada anaknya, maka itu haram hukumnya. Walaupun tidak termasuk kepada dalam syirik. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian bertawun saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Yang ketiga, kalau tadi meminta pertolongan kepada seseorang yang mampu melakukan. Yang ketiga adalah al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk di mana dia hayy, hidup, kemudian hadir, dia hidup, dia berada di tempat, ghairi qadir, tapi tidak mampu melakukan itu. Fahadhihi laghun la ta'ila tahtaha. Maka perkara ini adalah sia-sia, enggak ada manfaatnya. Sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, contohnya seseorang datang kepada orang yang masih hidup, ya, orang yang hidup ada di tempat itu, dia katakan, Pak, tolong pindahkan gunung ke sini. Nah, itu enggak ada manfaatnya, ya. Walaupun ini tidak termasuk kesyirikan, tetapi ini perkara yang tidak mampu dia lakukan, maka ini hanya sebatas omong kosong. Yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan al bil ahya ala amrin ghaib la yaqdiruna ala mubasharati fa hadha syirkun. Yang keempat adalah meminta tolong kepada orang yang telah meninggal atau kepada orang hidup yang tidak berada di tempat, tidak hadir, ya. Atau ya bukan cuma orang, tetapi juga bangsa jin, dia ada tetapi tidak hadir di situ. Dia hidup, ya, tetapi tidak hadir, gaib sifatnya. Ya, jadi dua jenisnya. Yang keempat ini kepada yang sudah meninggal atau kepada yang masih hidup tapi tidak atau tidak hadir, ya, masih hidup tapi tidak hadir, artinya gaib, maka hukum isti'anahnya adalah syirik. Kita lanjutkan jemaah yang kami muliakan. Ya. Jenis yang kelima dari isti'anah adalah al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala. Meminta pertolongan dengan perantara amalan-amalan saleh atau keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon pertolongan tapi dengan ada perantara. Tetap memohon pertolongannya kepada Allah, tetapi menggunakan perantara yang dibolehkan, yang disyariatkan, yaitu dengan amal saleh dan keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ini hukumnya disyariatkan. Ya. Di samping seseorang beristi'anah langsung, berdoa langsung, memohon kepada Allah pertolongan, kemudian dia juga
menggunakan wasilah yang disyariatkan. Jadi wasilah itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Kalau yang disyariatkan, yaitu yang jelas dalil-dalilnya. Yang jelas dalil-dalilnya. Di antara ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ista'inu bis-sabri was-salah. Memohon isti'anahlah kalian, beristi'anahlah kalian. Ista'inu, ya, memohon pertolonganlah kalian dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Maka sabar ini keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salat adalah perbuatan amal saleh yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah seperti ini disyariatkan. Jadi ada yang disyariatkan, yang pertama adalah berdoa langsung kepada Allah, yang kedua adalah dengan bertawassul atau menggunakan wasilah yang Allah syariatkan, yaitu berupa amal saleh dan keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya ini termasuk isti'anah yang diharamkan, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Jamaah yang kami muliakan, begitu pula di dalam beristi'anah ini secara umum adalah dia meminta pertolongan. Maka ada cabang-cabangnya, yaitu seperti ya, al-isti'adzah dan istighatsah. Ya. Kalau isti'anah itu artinya meminta pertolongan, maknanya agar didekatkan, diberikan manfaat atau hal positif dan dijauhkan dari hal yang buruk, hal negatif. Nah, jadi itu yang disebut dengan pertolongan tadi. Untuk diberikan hal yang bermanfaat, yang baik, dijauhkan dari hal yang buruk. Adapun isti'adzah, ya, isti'adzah dia juga meminta pertolongan, tetapi hanya dalam rangka agar dihindarkan dari yang buruk yang belum terjadi. Ya, agar dihindarkan dari keburukan yang belum terjadi. Ini isti'adzah namanya. Ya, bahasa lainnya adalah memohon perlindungan, memohon perlindungan. Wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di antara dalil-dalil yang ada tentang isti'adzah atau memohon perlindungan adalah ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayat-ayat yang maklum sering kita baca dan di situ terdapat kata a'udzu, aku berlindung. Itu dikatakan isti'adzah. Nah, jadi dia khusus kepada keburukan yang belum terjadi. Begitu pula ada namanya al-istighatsah. Ya, istighatsah ini pun memohon agar dijauhkan dari keburukan yang sudah terjadi. Itu bedanya. Kalau isti'adzah belum terjadi, maka istighatsah sudah terjadi, sudah ada keburukannya. Berarti meminta kepada Allah agar diangkat keburukan itu, agar disingkirkan keburukan itu. Maka dalilnya tentang istighatsah ini dalam surat Al-Anfal, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini dalam kisah perang Badar, ya, ketika pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 313-an orang berhadapan dengan pasukan ya kafir sejumlah 1.000 orang lebih. Ini sudah bertemu, sudah berhadap-hadapan, ya, keburukannya sudah nyata di depan mata, maka mereka memohon kepada Allah yang disebut dengan istighatsah. Maka Allah katakan, idz tastaghitsuna rabbakum, kalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka pastilah Rabb kalian mengabulkan untuk kalian. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis yang seringkali manusia luput, ya, yang seringkali manusia luput dari tauhid dalam masalah-masalah yang 3 ini. Isti'anah, istighatsah dan isti'adzah. Padahal seluruhnya harus
diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan masyarakat bahkan tersebar di masyarakat kita kesyirikan dalam jenis-jenis yang tiga ini. Maka tersebarnya jimat-jimat, subhanallah. Karena dengan jimat itu ya bisa dikatakan dia memohon sesuatu. Ya. Baik itu mendatangkan manfaat, penglaris contohnya, mudah jodoh misalnya, atau untuk menolak mudarat. Untuk melindungi talak bala katanya, ya, supaya anti bacok katanya, tidak kena pisau dan sebagainya. Ini sebelum terjadi keburukan, atau untuk mengangkat keburukan, yakni beristighatsah, ya, menggunakan jimat untuk menghilangkan penyakit minal wahinah. Ya, ketika seseorang pemuda dinampak oleh Nabi SAW pakai sebuah kalung, tanya kepada orang ini, apa-apaan ini? Minal wahinah ya Rasul, untuk mengangkat penyakit wahai Rasul SAW. Maka Nabi katakan, fa innaha la taziduka illa wahnan. Benda ini tidak akan menambah apapun kepadamu kecuali hanya kehinaan saja. Wa in mitta wa anta 'alaiha fama aflahta abada. Kalau engkau mati sedangkan benda ini, barang ini masih ada di tubuhmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu dia jimat tadi. Subhanallah, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa di daerah-daerah kita, dari manapun tempatnya, dimanapun wilayahnya, ya, yang namanya mistis-mistis, hal-hal mistik yang berbau sesuatu yang katanya memiliki kekuatan supranatural, kekuatan ya gaib dan sebagainya, ini begitu cepat laku, Pak. Begitu laris di masyarakat kita. Agak aneh sedikit. Banyak sekali. Ya, contoh ayam cemani katanya. Ayam yang hitam, betul-betul hitam, sampai daging-dagingnya pun hitam. Nah, kan langka, beda dengan ayam lain ya. Bukan cuma kulit luarnya aja hitam, sampai daging-dagingnya pun setelah dikuliti, hitam semuanya. Apa kata mereka? Ini ayam langka, ayam yang memiliki mitos-mitos luar biasa. Banyak sekali. Apa anggapannya? Bisa mengusir jin. Kalau ayam ini dipelihara jauh dari gangguan orang-orang jahat. Ya, kalau ayam ini dimakan, ya tubuh akan kebal dari penyakit-penyakit dan sebagainya. Anggapan-anggapan yang sama sekali ya tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar yang jelas. Baik dalil syar'i ataupun dalil kauni. Ya. Itu hanya ayam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai makhluk. Dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali apa yang Allah berikan saja, berupa kuat untuk makan saja, untuk lari, itu sebatas itu. Tidak lebih dari sebatas ayam. Tapi apalah orang-orang memiliki keyakinan-keyakinan yang subhanallah. Kadang sengaja dipelihara, ya, baik itu ayam cemani ataupun juga kadang dipelihara monyet depan rumah dengan tujuan-tujuan itu tadi. Ya, untuk menangkal sihir katanya. Kalau sebatas pelihara, tidak ada keyakinan, tidak ada anggapan macam-macam, ya biasa, tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam jiwa kita sebuah keyakinan tadi, ya, sebuah anggapan tadi, menganggap adanya sebab untuk terjadinya sesuatu, nah disitulah letak syiriknya. Besar ataupun kecil tergantung ketergantungan seseorang kepada syirik tadi, kepada sebab tadi. Kalau dia katakan ayam inilah pembawa keberkahan, monyet inilah yang bisa menolak bala, maka itu syirik besar. Tetapi kalau dia katakan ayam ini hanya sebab, monyet ini hanya sebab, ya, yang memberikan manfaat dan menjauhkan mudarat tetap Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya syirik kecil. Karena tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayam cemani tadi atau monyet yang dipelihara tadi sebagai sebab. Ya, man i'taqada sababan lam yaj'alillahu fihi sababan fahuwa syirk. Ini kaidah dijelaskan para ulama. Siapa yang meyakini benda sesuatu memiliki sebab untuk terjadinya sesuatu, yang merupakan sebab untuk terjadinya sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nas secara syar'i bahwa itu sebab, tidak pula menjadikannya secara kauni bahwa itu sebab, maka itu adalah syirik.
Ya, banyak sekali jemaah yang kami muliakan. Ini dapat daftar harga ya, barang-barang yang dianggap mistis, barang-barang kuno, barang-barang contohnya seperti tadi ayam cemani, kemudian ada ya buluh perindu beda. Ada bulu perindu, ada buluh perindu. Kalau buluh itu bambu, Pak. Nah, kalau bukan bulu, tapi dua-duanya dijadikan orang-orang untuk seperti tadi untuk isti'adah atau istighatsah. Ada juga bambu petuk ya, kalau lewat Batong Sungsang. Ada batu giok super, ada batu rubah. Kalau dulu pernah dengar ada batu gunjo katanya. Batu apa? Kalau gunjo itu bahasa yang lain. Landak. Ada dalam badan itu batu yang itu dipercaya memiliki kekuatan, subhanallah. Ya, kemudian ya cincinnya cincin yang dianggap memiliki lai barisi. Sulaiman lah kecilnya, kok safir lah, segala macam. Kok giok lah, yang banyak itu giok biasanya. Ya, karena dia diadopsi dari keyakinan Cina biasanya. Kemudian ada daun sirih hitam, ada keris berdiri, ada keris 3 bayangan. Ya. Satu keris tapi bayangnya 3. Bisa aja lampunya 3 kan. Ada-adanya. Kain anti bakar, ada kantong macan, ada mustika akar nimang. Kalau mustika aku dewanya mentiko. Ada mustika apel, mustika dewa mustika mentiko karambia, anti basi, tidak rasa-rasan. Subhanallah. Ini tadi masih dalam pembahasan yang tadi. Ya, ada mustika lipan, mustika air, mustika merah delima, kemudian pancawarna, ada pusaka pematang telur, pusaka penghilang wujud, ada samurai roll, samurai shogun, subhanallah. Banyak macam-macam, Pak. Ya, ini diperjualbelikan ya seperti tadi, ayam cemani itu saja sampai 4 juta satu ekor. 4 juta hanya untuk tujuan tadi. Ya, seperti ada anti bacok juga 900.000 harganya. Kemudian ada di sini yang cukup fantastis. Ya, tokek sampai 5 juta untuk ya penangkal tadi. Ya, dianggap sebagai apa? Penolak sihirnya, penolak makhluk halus. Ada jenglot. Ya, jenglot kalau sekarang bahasa kerennya spirit doll. Itu jenglot sebenarnya. Ya, yang diisi dengan makhluk gaib di dalamnya. Itu ya sekitar 5 jutaan. Ya, subhanallah. Kemudian ya macam-macam lah. Ada yang sampai 75 juta, itu samurai roll tadi yang dianggap mampu memiliki ya kekuatan-kekuatan yang mereka berlindung dengan itu. Jadi kalau ada barang itu di rumah, kau tidak akan berani makhluk-makhluk gaib itu masuk. Ini isti'adzah namanya. Ya, subhanallah, jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang tadi semuanya lemah, buktinya mereka dijual. Mereka diperjualbelikan. Itu barang-barang lemah ternyata. Ya, dijual dipindah tangan kan mereka enggak mampu untuk mengelak kan. Dipijak-pijak orang enggak apa-apa ada. Dibakar pun tidak ada masalah. Itu barang-barang lemah semuanya, makhluk semuanya. Maka tidak pantas kita memohon meminta kepada makhluk tersebut. Ya, kalau kita mau sesuatu berlindung kepada dari bahaya apapun, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, kita selesaikan insyaallah pembahasan jenis-jenis ibadah ini, tinggal 2 lagi yang tersisa. Wa daliludz dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dalil tentang az-zabh di antara bentuk ibadah yang berikutnya yang nomor berapa? 13 ya yang kita bahas di sini, walaupun tidak sebatas itu ibadah, tapi ini hanya sebatas menyebutkan contoh-contoh saja, yaitu adalah menyembelih. Az-zabhu menyembelih. Nah, sembelihan atau melakukan perbuatan menyembelih itu ibadah. Ya. Kalau dilakukan kepada Allah karena Allah, maka dia bertauhid. Tapi kalau dilakukan untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. Nah, sehingga qul inna salati, kata Allah. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk di sini secara khusus ditafsirkan para ulama adalah sembelihanku. Secara umum adalah ibadah-ibadahku. Maka nusuk di sini yang dimaksudkan oleh penulis adalah sembelihan.
Wa mahyaya wa mamati, dan hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, hanyalah karena Allah, dipersembahkan kepada Allah Rabbul alamin, sebagai Rabb semesta alam, la syarika lahu wa bidzalika umir, dan seterusnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Maka dalam sembelihan itu pernah sebenarnya kita bahas dalam kitab Al-Kabair juga, ya, bahasan dosa-dosa besar. Ya, setidaknya ada 3 jenis, ya, sembelihan. Ya. Ada sembelihan karena Allah dalam bentuk sembelihan ibadah, contohnya kurban, akikah. Itu sembelihan ritual khusus, artinya ibadah, ya, karena Allah. Ada sembelihan yang kedua bentuknya mubah, ya, contohnya menyembelih untuk menyambut tamu atau menyembelih untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Nah, ini pun hukum mubahnya tergantung kepada tujuan. Kalau menyembelih untuk makan-makan biasa, maka tidak dapat pahala, mubah saja. Tetapi menyembelihnya dalam rangka, ya, mengikuti syariat Islam, contohnya memuliakan tamu, maka dapat pahala dengan sebab awalnya mubah saja. Tetapi ada tujuan untuk, ya, menjalankan perintah Allah, ya, falyukrim dhaifahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memuliakan tamu. Maka kita menyembelih ayam karena ada tamu yang datang, maka itu sembelihan tadinya menjadi mubah menjadi apa? Menjadi berpahala karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ada sembelihan yang ketiga ini yang diharamkan dan termasuk kesyirikan, menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun binatangnya, baik binatang besar ataupun kecil. Bahkan dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ada 2 orang, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu lagi masuk neraka karena lalat juga. Nah, ini pernah kita kisahkan juga, ya. Ya, ada 2 orang yang berjalan di suatu wilayah, suatu kampung, dan dia tidak dipersilahkan untuk lewat kecuali menyembelihkan dulu sesuatu hewan untuk berhala kaum itu. Maka yang satunya, ya, berkata, kami tidak punya apa-apa, tidak punya binatang, ayam atau peliharaan apapun, tidak punya untuk disembelihkan di sini. Kalau begitu cobalah cari lalat, ya, coba sembelihkan di sini sebagai bukti engkau mengagungkan berhala kami, disembelih. Ya, akhirnya orang ini dibebaskan. Maka Nabi katakan dia di neraka. Ada satu lagi yang, ya, sama, disuruh menyembelih sesuatu binatang, dan dia katakan juga tidak punya sembelihan apapun, disuruh juga cari lalat, dia tidak mau. Dia tidak mau menyembelih apapun walaupun itu seekor lalat, katanya. Ya, sehingga dengan sebab itu dia dibunuh. Namun Nabi SAW katakan dia masuk surga. Nah, hanya karena seekor lalat, hanya karena seekor lalat. Maka apapun bentuknya, apapun hewannya, tidak boleh disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini dalam penyembelihan itu terdapat ta'zim, terdapat di dalamnya mengagungkan sesuatu yang diperuntukkan, yang dipersembahkan kepadanya. Maka, ya, sembelihan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama juga, ya, kita terkait dengan beberapa hari insyaallah kita akan melaksanakan ibadah kurban. Betul-betul jadikan ibadah tersebut kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarraba yuqarribu qurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya, bukan untuk kita sampaikan kepada orang-orang bahwa saya telah menyembelih. Itu pun bisa termasuk ke dalam riya nanti, ke dalam syirik nantinya. Kalau kita menyembelih sesuatu untuk diketahui oleh orang lain, untuk dipuji oleh orang lain, untuk ini dan itu, untuk pamer hewan kurban kita paling besar, paling ini, subhanallah. Kita tutup rapat-rapat, ya. Cukup kita beri
dagingnya kepada orang-orang yang di sekitar kita tanpa kita beritahu kepada orang-orang lain, baik itu di media ataupun di mana saja, ya cukuplah ini menjadi amal saleh yang kita sembunyikan. Ini menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan riya karena berkaitan dengan sembelihan. Yang sembelihan itu sudah kita sampaikan tadi, bagian dari ibadah yang harus dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terakhir yang kami muliakan tentang nazar ya. Wa dalilul nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil tentang nazar kata Syekh rahimahullahu taala di mana Allah Subhanahu wa taala memuji sifat orang-orang yang beriman yaitu yufuna bin nadhri. Ya, mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan dia takut. Ya, takut terhadap hari di mana azab ketika itu merata. Ya. Sehingga di sini sifat orang yang bernazar, orang yang beriman di antaranya adalah yufuna bin nadhri, menunaikan nazar. Nazar ini jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazar yaitu bentuk seseorang ya ilzamul insan nafsahu bi syai'in ma aw ta'atin lillahi ghairi wajibatin makruh, bahwa seseorang melazimkan, mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang tadinya tidak wajib. Nah, itu dia nazar. Dia mewajibkan kepada dirinya sendiri ya sesuatu yang tadinya tidak wajib. Nah, hukum asalnya adalah makruh. Hukum asalnya bernazar itu adalah makruh. Dan sebagian ulama mengatakan innahu muharram, hukum asalnya adalah haram. Contoh nazar itu, saya akan qiyamul lail kalau sembuh dari penyakit ini. Saya akan, kalau anak saya sembuh, maka saya akan bersedekah ya, kepada 50 fakir miskin. Kalau anak saya lulus masuk perguruan tinggi yang ditujunya, maka saya akan memberikan makan untuk seluruh tetangga. Ya, saya akan apalagi nazar contoh-contohnya, dia berpuasakah 10 hari, dia berpuasa 3 hari, atau dia akan salat duha selama 40 hari dan sebagainya. Nah, jadi yang walaupun dia meniatkan, mewajibkan sesuatu pada dirinya, padahal hal tersebut tadinya tidak wajib, tapi dia telah wajibkan kepada dirinya, dia akan begini. Kalau ada ini dan itu, maka jemaah kami muliakan, itu hukum asalnya adalah makruh. Sebagian ulama mengatakan, sebagian laginya mengatakan haram. Apapun itu nazar pada hukum asalnya terlarang. Kenapa terlarang? Karena Nabi SAW katakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dalam hadis riwayat Bukhari. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, dia hanya dikeluarkan oleh orang bakhil saja. Dia hanya dikeluarkan orang bakhil saja. Artinya, kalaupun dia bernazar, dia tidak akan bisa merubah keputusan Allah dengan nazar itu. Maka dia tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Dia hanya datang dari orang yang bakhil. Tadinya kenapa dia justru nunggu sehat dulu baru ibadah? Kenapa nunggu anaknya sehat, lulus dulu di kampus baru kemudian dia berbuat baik, memberi makan, memberi sumbangan? Kenapa harus nunggu itu dulu? Seakan-akan dia ngupahin Allah kan gitu. Ya Allah, kalau engkau berikan kesembuhan untuk anak saya akan bayar sekian. Ya, saya akan wajibkan bayar dengan puasa pada diri saya sendiri. Ini hanya orang bakhil yang lakukan demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi jamaah yang kami muliakan, kalau memang terlanjur dia bernazar, maka dia harus lakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia terlanjur bernazar untuk menyembelih hewan atau untuk bersedekah, ya, maka bersedekah pun dia lakukan karena Allah.
Ataupun dia berpuasa tadi, karena terlanjur sudah bernazar, maka dia wajib tunaikan nazarnya, tapi tetap dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya tetap lillahi taala. Ya, bukan puasa untuk ria, bukan puasa untuk diet dan sebagainya, tapi puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan man nadhara an yuti Allah taala falyuti'hu. Siapa yang telah terlanjur bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib mentaatinya. Dia wajib menunaikan nazarnya, yakni yufuna bin nadhri. Jadi walaupun sudah terlanjur, dia tetap menunaikan nazar itu. Adapun kalau dia bernazar untuk melakukan maksiat, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Siapapun yang telah terlanjur bernazar namun ternyata nazarnya itu untuk kuburan contohnya, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk kalau saya sembuh, kalau anak saya sembuh, maka saya akan pukul kepala saya, maka saya akan bongkar rumah orang itu. Nazar maksiat, maka fala ya'si, maka jangan sampai ia lakukan nazar. Tidak perlu dia tunaikan nazar tersebut walaupun sudah terlanjur dia lakukan. Namun bagaimana cara untuk berlepas? Para ulama menyebutkan dia mesti bayar kafarat. Kafarat seperti kafarat sumpah, yaitu dengan minimal dia berpuasa 3 hari ataupun memberi makan fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seseorang tidak sanggup untuk menasihati temannya yang bermaksiat, apakah boleh dia mencaci, mengejek dan menertawakan maksiat temannya tersebut? Mohon nasihatnya juga Ustaz bagi yang sedang berhijrah, termasuk juga saya, agar terhindar dari kesombongan dan riya. Syukran, jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum mampu untuk mendakwahkan dengan baik, sebaiknya cari cara. Kalau belum sanggup berkata-kata baik dalam menasihati seseorang, cari cara lain selain kata-kata. Bisa dengan mengirimkan buku, bisa dengan mengajak dia untuk datang ke majelis ilmu, mengirimkan flyer-flyer atau poster-poster kajian. Nah, bisa seperti itu. Jangan sampai dengan mengejek, walaupun yang diejek itu adalah keburukan, walaupun itu maksiat, tetap tidak boleh diejek. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku tidak berani mengejek anjing. Aku tidak berani mengejek walaupun yang akan menjadi target ejekan itu adalah anjing, walaupun binatang hina. Aku tidak berani mengejeknya. Khawatir kalau Allah jadikan diriku seperti anjing. Nah, ini bahayanya. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perkataan itu, ada di dalam Kitabul Adab . Aku tidak berani mengejek walaupun itu anjing, karena aku khawatir nanti justru diriku berbalik arah menjadi dia. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak perlu, jemaah yang kami muliakan, tidak perlu kita menghina sebuah kesalahan, tidak perlu mengejeknya, apapun itu bentuk kesalahannya. Tetap nasihati, baik nasihati dengan lunak ataupun nasihati dengan tegas. Dalam ranah nasihat kita sampaikan dengan baik, bukan dalam maksud mengejek. Kalau mengejek menertawakan. Ada orang misalnya kita ingin nasihati dia tentang rokok, tidak perlu ditertawakan. Nasihati baik-baik, katakan rokok itu haram, selesai. Tidak perlu sambil kita cengengesan ngomongnya. Tidak perlu kita sambil bikin guyonan, lelucon tentang rokok begini-begini. Gitu. Cukup kita sampaikan secara baik-baik. Walaupun perbuatan maksiat itu adalah sebuah kehinaan, maka sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak perlu ikut campur tangan dalam itu. Allahu a'lam. Bagaimana dengan meminta tolong kepada seseorang untuk meruqyah diri kita atau keluarga kita yang
yang mana kita tidak mampu melakukannya sendiri, dan bagaimana pula hukumnya jika kita meminta meruqyahkan air minum kepada orang lain. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Jemaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat dalam sebuah hadis ya, di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu ciri-ciri mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wala yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama adalah dia tidak meminta untuk diruqyah, kemudian yang kedua dia tidak bertatayur, tidak menganggap sial pada sesuatu, kemudian dia tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, kemudian yang keempat dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimpulkan hadis ini, para ulama rahimahullah taala mereka mengatakan bahwa hukum meminta untuk diruqyah itu adalah makruh. Nah, kenapa dikatakan makruh? Kenapa dikatakan makruh dan terlarang? Karena urusan meruqyah itu adalah kewajiban diri kita sendiri. Meruqyah diri kita sendiri adalah kewajiban kita sendiri. Karena ruqyah itu adalah doa. Maka terbaiknya adalah kita berdoa, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan atas penyakit kita. Ya. Bisa dengan mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang mudah saja yang kita hafalkan. Kemudian ditiupkan kepada tangan, ya, dengan tiupan yang sedikit mengeluarkan air, ya, butiran-butiran air sedikit, kemudian diusapkan kepada badan atau tubuh yang sakit. Sering terkena di kepala misalnya, ada gangguan di perut, ada gangguan di ginjal dan sebagainya. Memang begitu, kita yang langsung melakukan sendiri. Termasuk di antara ruqyah syar'iyah yang mandiri adalah seseorang sebelum tidurnya, ya, mengucapkan ayat kursi di antaranya, kemudian juga, ya, Al-Ikhlas, kemudian Muawwidhatan atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kemudian ditiupkan kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang dimulai dengan kepala. Ini yang seharusnya dia lakukan pertama sekali. Ya. Ini yang seharusnya dia lakukan, dan sifat melakukan ini adalah rutin, tidak sekali kemudian gagal akhirnya putus asa, enggak, tetapi rutin. Mudah-mudahan sering kali dia lakukan itu, semakin kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia menghinakan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai merengek dia minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit ini. Namun ada saja jemaah yang kami muliakan, di mana seseorang betul-betul tidak berdaya. Dia tidak mampu melakukan apapun kecuali, ya, minta tolong kepada orang lain. Contohnya dia sedang kesurupan, maka sebaiknya memang dia orang terdekatnya yang memintakan kepada orang lain. Jadi bukan dia yang meminta. Tetapi kalaupun memang dalam keadaan dia betul-betul panik, dia betul-betul linglung, tidak tahu apa yang akan dibaca, tidak punya hafalan apapun, ya, lidah itu keluh dan sebagainya. Ini dalam hal seperti ini dibolehkan para ulama dia meminta untuk diruqyah, minta kepada, misalnya dia dikunjungi dalam keadaan sakit parah, dia dikunjungi oleh seorang dai misalnya, maka dia mintakan hal demikian, insyaallah ini tidak mengapa baginya. Allahu taala a'lam. Ya, begitu juga, ya, meminta diruqyah tadi seperti, ya, meminta meruqyahkan air minum kepada orang lain ini juga. Kalau air minum, ya, perlu juga jadi catatan bagi kita, meruqyahnya tidak boleh ditiup. Karena dia adalah air minum, ya. Nabi SAW melarang seseorang meniup makanan dan minuman. Maka kalaupun dia diruqyah, maka kita ruqyahlah dengan mendekatkan mulut, mendekatkan saja sambil membaca, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dekatkan kemudian minum. Ya, lakukan itu secara mandiri sebaiknya. Jadi tidak benar itu orang menjual ini madu ruqyah. Nah, inilah, ya, dia mengandalkan, ya, ruqyahnya siapa? Habib Fulan bin Fulan. Seharusnya dia andalkan adalah dia langsung kepada Allah, gitu. Ya, bukan yang dijual-jual ini, laris, ya, madu ruqyah, air ruqyah, subhanallah. Ini malah nanti khawatirnya bergantung kepada barang benda-benda itu. Ya.
bergantung kepada benda-benda itu. Maka tidak pernah ada ya Umar bin Khattab menjual air madu ruqyah hasil Umar, nggak ada. Ya Utsman bin Affan, para sahabat nggak pernah punya itu, Pak. Kenapa justru sekarang subhanallah ya ini nggak ide bisnis sebenarnya. Ide bisnis, ujung-ujungnya duit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa azab yang akan diberikan oleh Allah baik di dunia atau di akhirat jika seorang hamba berbuat riya? Ya, subhanallah, kalau azab ini sifatnya gaib jemaah, tidak bisa kita jelaskan bagaimana bentuknya. Ya, kita nggak bisa memastikan kalau seseorang riya, begini azab. Seseorang kena musibah, ini karena riya, nggak bisa kita pastikan, Pak. Ya, itu perkara gaib. Ya. Beribadah karena manusia termasuk di dalamnya mengerjakan amalan sunnah di depan orang yang dihormatinya dan berbuat beda saat terluput dari orang yang dihormati tersebut karena itulah jati diri dia sebenarnya. Maka jemaah yang kami muliakan, bisa jadi itu baru proses dia hijrah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan dia di atas akidah dan manhaj yang benar. Ya. Kemudian kalau memang dia lakukan itu secara sengaja, dia riya, bisa jadi ini termasuk ke dalam munafik, kemunafikan. Ya, di hadapan orang-orang baik dia nampakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi nanti di belakangnya, ya, dia bersama dengan Ahlul Bidah, dia pun ikut dalam kebidahan. Ini bahaya, ini perbuatan yang termasuk kemunafikan. Dia tampakkan kesalehan, dia sembunyikan ya, kebusukan dirinya sendiri yang sebenarnya bertentangan dengan kesalehan yang dia lakukan tersebut. Ya. Kalau dikaitkan dengan azab, banyak sekali jemaah yang muliakan. Walaupun kita tidak memastikan itu bentuk azabnya. Ya. Tetapi bisa qarinah-qarinahnya diberikan keraguan-raguan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Mudzabdzabin dia. Kata Allah, mudzabdzabin la ilaha illa wa la ilaha. Dia cenderung ragu-ragu terus dalam berbuat. Dia merasa was-was terus. Khawatir ada yang mengintai. Ya, tagak kamari urang ko beko ka berang. Tagak kamari urang ko beko ka berang. Ya, itu dia mudzabdzabin terus dia. Itu sifat orang yang riya dalam kemunafikan tadi. Ya. Kama kataga takwi. Akhirnya tidak jadi berbuat ya kebaikan. Ya. Karena dia takut kalau berbuat akidah, ya bermanhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia khawatir nanti dimusuhi oleh Ahlul Bidah. Kalau dia berdiri di dekat orang-orang Ahlul Bidah, dia pun takut nanti dimusuhi oleh Ahlus Sunnah. Akhirnya dia selalu bimbang, mudzabdzabin. Dan kebimbangan ini bagian dari azab. Kebimbangan itu adalah bagian dari azab. Akhirnya dia tidak jadi berbuat, ya dia kembali kepada kemaksiatan, ya, kalau memang itu dalam bentuk yang dia lakukan. Begitu juga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan sebab itulah Allah hilangkan keberkahan ilmu darinya, Allah hilangkan keberkahan amal, akhirnya dia kembali bertahan di atas kemaksiatan sampai ajal menjemputnya, wal iyad billah. Jadi akibat-akibatnya banyak sekali dari hal seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sekarang ada juga orang menjual kalung, gelang, ada juga berbentuk kaca yang katanya produk Jerman yang merupakan hasil kajian ilmiah. Kalung itu disebutkan bisa menjaga kesehatan, kekuatan, kecantikan, pengobatan dan lain-lain. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bagaimana kita menganalisa hal seperti ini? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Ya. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Oke, ini kunci pertama. Kalau kita dibawakan kalung, dia katakan ini kalung bisa menyembuhkan penyakit ini, untuk kecantikan, apa katanya tadi, untuk menjaga kesehatan, pengobatan, aliran darah dan sebagainya. Ya, minta pertama sekali, ya, apa dasar ilmiahnya? Apa dasar ilmiah menyatakan itu sebab kauni untuk kesehatan tadi? Oke, dia katakan saya dapat rekomendasi dari seorang dokter dari Jerman, dari ini dan itu misalnya. Sekarang, ya, tanyakan dulu kepada dokter lain, apa betul? Ya, apa betul kalung yang mengandung magnesium kah?
atau kalung yang katanya mengandung batu permata begini, ada hubungan dengan peredaran darah? Ada nggak hubungan dengan peredaran? Tanya ke dokter lain, bandingkan dengan dokter-dokter yang lain, kan banyak dokter-dokter. Jadi tidak bisa dengan satu orang saja. Ya, karena umat Nabi SAW tidak akan pernah bersepakat di atas kebatilan. Kalau yang lain mengatakan, tidak betul itu dah, berarti sudah ada khilaf. Berarti itu di atas kesesatan. Ya, apalagi ini masalah-masalah tauhid. Ya, masalah-masalah syirik, dekat sekali dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana tadi orang yang ditanya Nabi SAW, benda apa ini? Gitu. Ya, menurut analisa dia, ini al-wahinah, penangkal penyakit. Analisa dia, penangkal penyakit. Maka Nabi bantah. Nah, Nabi langsung bantah. Maka sering sekali jemaah kami muliakan, kalung-kalung seperti ini dibawakan, ya, dibawakan, dipromosikan, ya, bahkan ada sales-sales datang ke rumah-rumah, ya, untuk mempromosikan hal-hal itu. Nah, dengan membawa nanti rekomendasi dari satu dokter, ya, kita cek dulu dokter ini siapa, ya, dokter ini siapa, apa betul dia telah menganalisa itu, penelitiannya apa sudah sampai di situ dan diakui penelitiannya secara internasional. Nah, karena biasanya hal-hal mistik, ya, hal-hal mistik itu tidak akan pernah disetujui oleh orang-orang yang ilmiah, tidak akan pernah ada. Kalaulah pengobatan-pengobatan berbau mistik itu disetujui oleh orang-orang yang berakal, pasti ada. Ya, di rumah sakit umum itu klinik, ya, spesialis bedah ayam. Spesialis bedah ayam ada enggak di klinik, di rumah sakit umum, Mbak? Ada enggak di situ ruang spesialis bedah ayam, ada enggak? Ya, mereka menertawakan itu, tidak sesuai dengan kajian ilmiah, tidak sesuai dengan apa yang mereka bahas dalam ilmu kedokteran yang membahas tentang sebab kauni suatu obat untuk suatu penyakit. Tidak ketemu bagi mereka, itu hanya sugesti, kata orang-orang, sugesti. Maka begitu jugalah dalam kasus kalung tadi, lebih banyak kepada sugesti, perasaan merasa yakin ini bisa menyembuhkan, itu saja. Nah, itu yang lebih banyaknya, hanya perasaan. Ya, maka perlu kita telusuri hal itu. Apa betul itu nyambung dengan sebab kauniyahnya? Kalau tidak, berarti sudah syirik nanti. Ya, termasuk dalam kesyirikan apapun itu yang dipakai. Baik. Karena banyak anggapan-anggapan yang demikian, Allahu a'lam. Mana tadi? Ada pertanyaan tambahan. Mohon Ustaz jelaskan bagaimana seharusnya seseorang yang tidak mau beribadah karena takut riya. Mungkin ini sudah pernah dulu kita jelaskan juga, ya. Dia tidak mau beribadah. Kenapa? Karena takut riya. Karena takut riya. Juga dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ya. Meninggalkan ibadah karena takut riya adalah riya. Meninggalkan ibadah, meninggalkan amal soleh karena takut riya, maka itulah termasuk riya. Jadi dia, kenapa tidak jadi dia sholat ke masjid? Takut dilihat orang. Berarti dia meninggalkan ibadah ini pun karena orang. Dia telah berbuat riya. Ya, maka jemaah yang kami muliakan, ibadah itu pernah kita sampaikan juga. Ada yang memang mesti terlihat, ada yang bisa disembunyikan. Maka ibadah yang mesti terlihat seperti berangkat ke masjid, sholat berjamaah, itu tidak bisa disembunyikan. Mau lewat mana kita? Sulit untuk disembunyikan. Maka hal demikian lakukan biasa-biasa saja. Ya, tanpa kita busungkan dada ketika berjalan, ya, tanpa kita pamer foto-foto berangkat, ya, walaupun kita foto masjidnya. Kadang kita foto masjidnya supaya orang tahu kita ada di situ, gitu. Ya sudah, hal seperti itu bisa kita hindari, artinya dengan cara meminimalisir. Ya, kita minimalkan. Nggak mungkin orang nggak tahu. Sulit untuk disembunyikan. Ya sudah. Nama kita terdaftar dalam kloter keberangkatan haji. Ya, diketahui oleh orang-orang yang ada di situ. Sudah itu saja. Mereka yang tahu sajalah.
Tidak perlu kita umumkan di baralean pula gitu kan. Tidak ada istilahnya walimah untuk keberangkatan haji, tidak dikenal di kalangan para ulama. Tidak pernah Abu Bakar itu bikin walimah, saya mau haji bikin walimah, nggak ada. Cukup diketahui oleh siapa yang tahu, yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita sembunyikan. Seperti tadi kita sholat berjamaah, kita akan lewatin rumah orang yang biasa, kita melintas melalui untuk masjid, datang ke masjid. Cukup mereka yang tahu. Kalaupun mereka ya sedang melihat ke arah kita, sudah cukup kita biasakan. Nah, ini bukan ria dalam seperti ini. Tapi kalau kita pilih jalan yang sepertinya rame di situ, kita sengajakan, di situ letak rianya. Kita sengajakan lewat depan orang yang rame, padahal ada jalan yang biasa. Disitulah letak rianya. Maka ada trik-triknya jemaah yang kami muliakan. Tetapi ada ibadah yang memang bisa disembunyikan. Qiyamul Lail. Cukup, ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan tentunya makhluk-makhluk yang Allah utus untuk mencatat seperti malaikat, dan kita yang ada di situ, kita yang tahu dengan ibadah kita. Tidak perlu kita ya katakan kepada orang update status, wah malam ini begitu sunyi gitu kan. Jam 2 kita update status, malam ini begitu sunyi. Supaya apa? Sepertinya ingin kelihatan, wah orang ini lagi tahajud kalau malam nih. Tidak ada manfaatnya seperti ini jemaah. Maka ini bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, kita bersedekah. Bersedekah itu paling mudah untuk disembunyikan. Ya. Banyak cara untuk menyembunyikan ibadah-ibadah seperti itu. Maka dilihat kembali kepada amalan yang kita lakukan, bisakah dia disembunyikan, maka sembunyikan. Kalau tidak bisa, maka jadikan itu hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu kita jadikan sebagai hal yang kita pamerkan, kita ujub di dalamnya. Seperti ya dakwah contohnya. Dakwah itu kan tidak bisa juga disembunyikan. Kita nggak ada perintah dakwah sembunyi-sembunyi kan. Itu perintah untuk Nabi SAW di awal kenabian, ada dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kita dakwah sembunyi-sembunyi dicurigai, Pak. Dakwah sembunyi-sembunyi di masjid, mushola, atau bahkan di rumah-rumah ada, ya. Ini malah dicurigai sebagai aliran sesat. Kan mudaratnya lebih besar. Maka dakwah itu sifatnya sekarang terbuka. Terbuka bagaimanapun caranya, ya, kalau dia mampu untuk berdakwah dalam masjid ataupun lewat media, ya, ini terbuka, karena yang dia sampaikan harus kebenaran. Ya, kalau dia terbuka ternyata menyampaikan kekeliruan, nanti ada yang kritik, ada yang akan memperbaiki, ada yang akan mengingatkan. Itulah sifat dakwah itu terbuka. Ya, kalau berani, ya buka dakwah itu terang-terangan. Ya, kalau sembunyi-sembunyi justru biasanya yang dibahas itu bukan kebenaran, tapi ada sesuatu di balik itu. Nah, maka dakwah ini tidak bisa kita sembunyikan. Makanya kita jadikan ini biasa-biasa saja. Bahkan kalau di awal-awal tampil mungkin kita canggung, kita merasa akan mengangkat sedikit, subhanallah. Ini lama-lama kalau kita biasakan, nggak ada apa-apa, biasa aja. Seperti imam juga. Ya, imam dengan suaranya yang bagus, suaranya yang merdu, masya Allah. Ini tidak mungkin dia sembunyikan. Salat harus jahar kan. Salat maghrib, salat isya, dia harus jahar, harus keras. Bagaimana cara dia akan menyembunyikan? Maka bagaimana caranya dia dalam keadaan seperti ini? Takut ria, sudah sering dia jadi imam. Semakin sering, semakin lupa insya Allah dengan perasaan ria tadi. Tapi kalau jarang-jarang jadi imam, sesekali ya rasanya takut salah, takut diketawakan, takut ini dan itu. Akhirnya takut kepada orang jadinya. Takut dengan omongan orang lain, disitulah letak ria, subhanallah. Ya jemaah yang kami muliakan, betul kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, syirik itu tipis sekali, samar sekali. Sulit untuk dideteksi, bahkan lebih samar daripada jejak semut hitam, jejaknya bukan semutnya, jejaknya. Jejak semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, subhanallah. Maka dalam hal seperti ini jemaah yang kami muliakan, tugas kita adalah berusaha mendeteksi mana itu syirik untuk kita tinggalkan. Berusaha untuk meninggalkannya. Walaupun terkadang kita tidak sadar, oh ternyata saya sudah ria, langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita seluruhnya, termasuk khususnya bagi kami yang menyampaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.